Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam hari ini tanggal 29 Januari 2024. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara dari hari demi hari, kita melangkah bersama Yesus. Tanggal makin hari makin menua akan berakhir. Sebentar lagi akan kita akhiri. Besok sudah tanggal 30. Besok lusa adalah tanggal yang terakhir. Begitu cepat waktu tidak terasa. Oleh karena itu mari kita mau selalu melangkah bersama Yesus. Hidup tidak pernah terlepas dari masalah, tidak pernah terlepas dari pergumulan, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Penyerahan kita hanya kepada Yesus. Sebentar kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Markus pasal 6 ayat 14-29, di mana Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Oleh karena itu mari segala macam pergumulan kita hadapi, bahkan kematian pun, nyawa sekalipun saudara, taruhannya nyawa bisa hilang. Ini nyawa Yohanes Pembaptis dipenggal. Di dalam dunia inilah peristiwa kejahatan bisa terjadi. Itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Yesus sentral hidup kita, di atas segala-galanya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau, Tuhanku, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kaki Tuhan Yesus, haleluya. Dunia tidak mampu lindungi hidupku, Juru Selamat Yesus, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku pada Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Berilah aku kekuatan dan pimpinlah ya Roh Kudus, amin, haleluya. Tubuh, jiwaku, amin, haleluya. Roh senap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan hanya pada Yesus, selamat hidupku, amin. Kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita dalam tangan Tuhan. Ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 203. Tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan Yesus. Ku mau setia, kita mau setia sama Tuhan. Aku berserah. Dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara hidup kamu semua, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebenaran, kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Yesus. Roh Kudus tuntun hidupku. Amin, haleluya. Aku serahkan hidupku, tubuh, jiwa, dan rohku adalah milik-Mu. Serahkan hanya pada Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Ku serahkan hanya pada Yesus, Engkau Tuhan Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami mengucap syukur, berdoa, terima kasih. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Selamat malam dan salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang oleh Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku semua, sebelum kita berbaring tidur, kita menyembah Tuhan. Kita baca firman Tuhan, supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Sepanjang Yesus, Dia satu-satunya juru selamat kita. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan kita mendapat kekuatan. Dan firman Tuhan katakan 1 Petrus 5:7, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dialah yang pelihara hidup kita. Di dalam dunia, namanya hidup tidak pernah lolos dari masalah. Tidak pernah lolos dari rasa kekhawatiran. Tapi di balik kekhawatiran, ada janji Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan pelihara hidup kita. Oleh itu mari kita baca firman Tuhan. Kita cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Firman Allah bagaikan makanan. Ya, kalau Bapak Ibu selalu untuk hidup sehat, selalu jaga makanan sehat, demikian rohani sehat, ikuti firman Tuhan. Dan kita belajar dari firman Tuhan, dan kita belajar taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Markus pasal 6. Puji Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau rutin kita baca firman Tuhan, kalau malam selalu perjanjian baru, pagi hari tadi pagi kita baca perjanjian lama, seluruh Alkitab kita baca, saudara. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan, kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yang sama-sama menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita menjadi gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana sesuai dengan firman Tuhan Matius pasal 7 adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, firman Tuhan. Jadi tolak ukurnya hidup kita menjadi pelaku firman, sebagai sumber kehidupan kita, sumber kebenaran dalam hidup ini, hanya berpegang kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Amin. Saya membaca Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Wow. Raja Herodes dari dulu, dari sejak awal, saudara ya, dari papanya Herodes Agung, mau tahu tentang Yesus ya. Jadi Yesus dikenal ini, Yesus dia juru selamat, dia raja, saudara, di atas segala raja. Raja Herodes tidak mau tersaingi karena dia pikir dia raja satu-satunya. Siapa Yesus yang disebut raja? Ya, dia pikir Yohanes Pembaptis ini ya adalah Yesus, katanya dia. Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari orang mati, padahal itu Yesus terpisah, saudara. Ya, karena Yohanes Pembaptis dibunuh di penggal. Mari kita ikutin ceritanya. Yang lain mengatakan dia ada Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dulu. Wah, simpang siur. Ada yang bilang nabi Elia, ya. Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis, ya. Terus berikutnya, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan,
Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Wah, dipikir Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal. Ini ceritanya, cerita tentang Yohanes dipenggal. Apa ceritanya sudah? Ayat 17 ya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Herodias diambil oleh Raja Herodes ya untuk diambil istri. Memang peraturan Yahudi tidak boleh saudara ya. Mengambil istri kalau suaminya masih hidup itu tidak boleh. Ya kecuali kalau suami mati, nah itu boleh diambil. Kalau sudah masih hidup, nah tapi Herodes ini marah sama Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis itu menegur keras, tidak boleh berdosa itu kalau istri lagi suami hidup diambil ya. Jadi marah atas dasar itu, Herodes marah dan ingin memenggal kepalanya, tetapi waktunya nggak cocok. Bagaimana nih? Nah, ada peristiwa ulang tahun Herodes. Mari kita baca. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Memang nggak boleh saudara ya, karena suami masih hidup. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu Yohaneslah adalah orang benar dan suci, jadi melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ya, jadi serba repot saudara. Raja Herodes itu lihat Yohanes Pembaptis nama terkenal. Ya, senang dia mendengar firman Allah oleh Yohanes Pembaptis. Tapi di sisi lain dia tidak suka sama Yohanes Pembaptis karena menegur dengan keras, tidak mengizinkan ya mengambil istri orang yang suaminya masih hidup. Tapi akhirnya apa ceritanya? Mari kita baca ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang termuka di Galilea. Pada waktu anak perempuan Herodias saat tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja engkau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Wah, ini event ulang tahun saudara. Maka penting saudara, event ulang tahun ini event di mana orang senang-senang. Tapi kalau hidupnya di luar firman, kalau acara di luar firman, kedagingan penuh, iblis masuk. Ini suatu pembelajaran buat kita. Demikian Bapak Ibu, kalau ada acara ulang tahun, jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Undang Tuhan ada di tengah-tengah. Kalau tidak, bisa kemungkinan iblis itu seperti yang mencari. Ini ada iblis. Dimasuk iblis kepada anak perempuannya dari Herodes. Menari dia. Iblis juga masuk kepada Herodes. Dia bilang minta apa saja. Wow. Iblis bicara kepada anak Herodes, kepada istri Herodes. Berikutnya. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Ini keluar kesombongannya. Iblis masuk. Ini kan bicara kesombongan. Sekalipun setengah dari kerajaanku akan kuberikan. Berarti bicara sombong. Bicara iblis. Iblis sudah mulai masuk ini. Oleh karena itu mari. Ini belajar buat kita. Setiap event apapun jangan lupa undang Tuhan Yesus. Ya, pesta, ulang tahun, apapun. Undang Tuhan Yesus. Kalau ada Yesus di tengah-tengah, ada mujizat, ada pertolongan. Kalau tidak dari Yesus, iblis masuk. Kalau iblis masuk, bisa menciptakan suatu masalah. Dia tidak ada masalah. Ayat 24. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Ini ibunya dipakai iblis. Ya, anaknya dipakai iblis. Raja Herodes dipakai iblis. Ini anak dipakai iblis. Mamanya dipakai iblis. Kalau dipakai iblis terjadi bencana. Memang benar firman Allah katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kehidupan. Bagus sekali event cerita ini saudara. Supaya menjadi pembelajaran buat kita. Supaya dalam event ulang tahun, pesta apapun, jangan pernah dilakukan semata-mata kedagingan. Undang doa hamba Tuhan, undang Tuhan Yesus, supaya Tuhan jaga lindungi dari acara pertama hingga acara akhir. Semua berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan Tuhan. Kalau tidak, ini hasilnya saudara. Lihat, kita baca ayat 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam.
Lalu sangatlah sedih hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tatamunya, ia tidak mau menalannya. Ini iblis sudah bekerja, saudara. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Karena dianggap ini Yohanes Pembaptis ini sudah menegur dengan keras ya kepada Raja Herodes, termasuk istrinya yang hidupnya dua-duanya tidak beres. Berzina nih saudara. Dan dosa di depan Tuhan. Dosa, perbuatan dosa menghasilkan dosa. Menghasilkan bencana saudara. Oleh itu belajar buat kita. Supaya senantiasa kita hati-hati dalam setiap melaksanakan acara apapun. Yaitu bersama dengan Yesus. Landaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Undang hamba Tuhan, undang Tuhan Yesus. Supaya semua Tuhan campur tangan. Kalau tidak, supaya tidak terjadi bencana seperti ini. Ayat 27. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Wah, terjadi saudara. Terus berikutnya, yang membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ayat 29 terakhir. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkan dalam kuburan. Terjadi bencana besar. Ramai saudara, dipenggal kepalanya, bukan pesta damai sejahtera sukacita, malah terjadi kesedihan. Iblis masuk di tengah. Makanya pentingnya saudara, apapun masalah yang kita hadapi, selalu berharaplah kepada Tuhan. Setiap event-event apapun, selalu berharap kepada andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, berlaku firman Tuhan. Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus, aku di tengah-tengah. Kalau Yesus di tengah-tengah, ada damai sejahtera. Makanya penting di sini. Ya, Matius 18 ayat 19-20. Dan aku berkata kepadamu, jika ada orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari di sini kita bisa belajar. Event apapun Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak ulang tahun, atau kalau ada event ulang tahun, pesta pernikahan, apapun, undang Tuhan Yesus melalui hamba Tuhan sambil memuji akan Tuhan, ya, sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Undang Tuhan ada di tengah-tengah supaya Tuhan memberkati, supaya semua acara berlangsung diberkati Tuhan, bukan sebaliknya ada iblis masuk. Ini iblis masuk saudara, ya, terjadi bencana malapetaka. Tapi kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus kami tuntun kita. Oleh itu mari kita undang Yesus, senantiasa kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hidup kita, masa depan kita, semua serahkan kepada Tuhan. Supaya Yesus penjamin yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah, aku serahkan semua hanya kepada Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohku pada Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Serahkan hidupmu, hidupku ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan yang pelihara hidup kita, dijaga, dilindungi, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.